Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film berjudul The Mountain 2 yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang perjuangan pasukan khusus untuk menyelamatkan seorang jurnalis dari genggaman teroris. Tidak hanya menampilkan adegan action yang sangat beradrenalin, film ini juga menampilkan perspektif warga sipil, militer, dan teroris. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Zor olan görevini yapmak. Film dimulai dengan adegan dua anggota militer Turki sedang makan malam bersama. Di sana Letnan Ogus mengajak temannya untuk ikut mendaftar pasukan khusus bersamanya. Sersan Bekir pun menjawab kalau dia ragu karena kakinya mengalami cedera. Tetapi mengingat pengorbanan Kapten Yasar dan anggota militer lainnya yang telah gugur, akhirnya mereka membulatkan tekad untuk mendaftar ke pasukan khusus. Dan ketika hari pendaftaran tiba, hal yang ditakutkan Bekir pun terjadi juga. Pihak militer mempertimbangkannya karena kondisi kakinya. Ogus pun juga mengalami hal yang sama. Hal ini dikarenakan alat pendengarannya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Pihak militer mengatakan, mereka tidak mau menerima orang yang cacat karena akan membahayakan tim saat mendapatkan misi. Kedua orang itu pun bersedih mendengarkan hal tersebut. Kemudian Kolonel Faisal tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari luar. Kolonel Faisal sendiri adalah teman dekat Kapten Yasar atasan mereka berdua yang telah gugur. Kolonel Faisal lalu memberikan kesempatan kepada mereka berdua dalam waktu 2 bulan. Mereka berdua harus berlatih keras untuk mempersiapkan diri dengan baik. Keesokan harinya, Ogus dan Bekir langsung menjalani pelatihan militer untuk menjadi pasukan khusus. Di mana dari ratusan bintara yang mendaftar hanya 20 orang saja yang akan terpilih menjadi anggota pasukan khusus. Sebelum pelatihan dimulai, Kolonel Faisal memberikan motivasi kepada para prajurit, bahwasanya misi mereka bukanlah menjadi pahlawan yang akan dikenang dan dieluk-elukan seluruh masyarakat Turki. Namun, misi mereka adalah untuk dilupakan, sungguh tujuan yang sangat mulia. Berakhirnya pidato Kolonel Faisal menandakan dimulainya sesi pelatihan militer. Namun, baru sebentar saja Bekir sudah mengalami kesakitan di kaki kanannya akibat cedera dulu. Dia pun mencengkram erat-erat kaki kanannya sambil merintih kesakitan. Pelatih sama sekali tidak memperdulikan kondisinya, dia malah menyuruh Bekir lari kembali di lintasan. Sambil kesakitan dia langsung bangkit berdiri dan lari terpincang-pincang. Pelatih kemudian meneriaki dirinya, jika dalam waktu 30 detik dia tidak selesai, maka sang pelatih akan menyingkirkan Ogus dan memasukkannya ke dalam daftar cadangan. Bagi seorang prajurit bukanlah dirinya sendiri yang penting, melainkan tanah air dan orang di sekitarnya. Mendengar hal tersebut Bekir pun langsung menahan rasa sakitnya dan berlari sekencang mungkin demi sahabatnya. Sehingga akhirnya Bekir pun berhasil menyelesaikan perintah pelatih dan menyelamatkan sahabatnya. Setelah itu Ogus dan Bekir pun melanjutkan latihan militer yang begitu berat selama 2 bulan. Ketika mendapatkan jatah libur, Ogus pun menghabiskan waktu untuk membeli buku. Di saat Ogus melihat-lihat buku, dia tidak sengaja melihat seorang wanita cantik. Tanpa pikir panjang dia langsung mendekatinya dan mengajaknya berkenalan. Sang wanita awalnya jual mahal, namun Ogus berhasil meluluhkan hatinya, hingga akhirnya mereka berdua ngopi bareng di sebuah kafe. Di malam harinya, Ogus terbangun karena mengalami mimpi buruk, di mana dia menjalankan sebuah misi yang menewaskan Kapten Yasar dan rekan setimnya. Ogus pun begitu panik dan trauma akan kenangan tersebut. Dia langsung bangkit terengah-engah dari kasur dan langsung lari ke kamar mandi. Inong, nama wanita yang baru dia temui di toko buku, terbangun mendengar suara kucuran air di shower. Dia langsung bergegas ke tempat suara dan kaget menemui Ogus yang sedang duduk di lantai kamar mandi. Keesokan harinya, pelatihan militer kembali berlanjut.
Namun, berbeda dengan sebelumnya, latihan kali ini untuk menguji kesetiakawanan. Di mana setiap prajurit diberikan sebuah kertas yang berisi nama temannya. Bagi prajurit yang memberitahu nama temannya, ketika itu langsung disiksa. Mereka akan berhenti disiksa dan dipersilahkan makan. Tetapi bagi mereka yang bersikeras tidak memberitahukan nama temannya, mereka akan terus-menerus disiksa. Beberapa prajurit pun terlihat berjajar satu demi satu. Baru sebentar disiksa, mereka langsung menyebutkan nama temannya. Berbeda dengan Ogus dan Bekir, mereka sudah disiksa sangat lama. Namun, mereka berdua tetap tutup mulut dengan tidak memberitahukan nama temannya. Bahkan mereka sempat-sempatnya mengajak bercanda pelatih. Kolonel Faisal begitu kagum dengan jiwa kesetiakawanan mereka yang sangat kuat. Kemudian dari kejauhan dia memerintahkan pelatih untuk berhenti menyiksa mereka. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan, para prajurit yang terpilih dikumpulkan dalam satu ruangan. Mereka ini adalah tentara-tentara terbaik yang dimiliki oleh negara Turki saat ini. Tidak hanya kemampuan fisik, mereka juga sudah dibekali pengetahuan sejarah, geografi, dan perang gerilya. Kolonel Faisal pun kemudian melantik mereka satu persatu dan menyambutnya ke dalam pasukan khusus. Hari pun berganti, pasukan khusus berangkat untuk menjalankan misinya. Misi khusus mereka adalah menyelamatkan seorang jurnalis asal Turki bernama Seda. Saat ini Seda sedang disandra oleh kelompok teroris dari Irak. Wanita tersebut disandra karena sudah membuat dokumentasi kekejaman kelompok teroris terhadap warga sipil. Akibat perbuatannya, Seda hendak dieksekusi kelompok radikal tersebut. Di waktu yang bersamaan pasukan khusus Turki sudah sampai di titik lokasi dan menyebar di berbagai titik. Kemudian pasukan khusus langsung mendekati sang jurnalis untuk memastikan kondisinya dan membawanya pulang ke Turki. Tapi sebelum itu, mereka harus mencari desa terdekat terlebih dahulu, karena lokasi mereka saat ini terlalu terbuka. Akan sangat berbahaya jika mereka melakukan penjemputan di tempat itu. Kolonel Faisal pun kemudian menyuruh Seda untuk mengganti bajunya dengan pakaian warga sipil. Sang jurnalis juga diberikan helm pelindung dan rompi anti peluru untuk berjaga-jaga. Setelah itu mereka berangkat menuju desa terdekat yang berada di arah barat. Ogus dan Bekir pun diberikan mandat untuk mengintai di garda terdepan. Di tengah perjalanan Sersan Mustafa memberi Seda kamera miliknya. Dia diperbolehkan memotret apapun yang dia sukai asal selain pasukan khusus. Hal ini dikarenakan pasukan khusus adalah tentara bayangan yang tidak boleh diketahui identitasnya. Perjalanan mereka terhenti sejenak karena mereka menemukan kumpulan mayat yang telah dibunuh oleh teroris. Sontak, mereka semua merasa murka melihat hal tersebut. Semua orang di situ dibunuh, bahkan anak kecil pun tidak luput dari jangkauan tangan keji mereka. Tidak lama kemudian kelompok teroris datang ke lokasi mereka. Pasukan khusus Turki pun begitu tenang dan cerdik, mereka sudah bersiap menyerang dan memasang sebuah jebakan. Pasukan khusus selalu bergerak memeriksa mobil teroris. Adakah informasi atau perlengkapan yang bisa mereka gunakan? Beberapa detik kemudian, Kolonel Faisal mendapatkan kabar dari atasannya di markas melalui head. Atasannya memberitahu kalau situasi memburuk. Sebanyak 300 teroris telah mengepung gunung untuk menutup perbatasan. Pasukan khusus itu pun mau gak mau harus mencari tempat baru untuk berlindung. Seda lalu bertanya, kenapa tidak ada bala bantuan yang datang? Ogus pun memberitahu kalau ini adalah operasi rahasia, jadi tentara Turki tidak ada yang mengetahuinya. Hanya mereka sendirilah yang mampu menyelamatkan diri mereka sendiri.
Kemudian Seda pun menunjukkan sebuah tempat kepada Kolonel Faisal. Dia berasumsi tempat tersebut dapat dijadikan tempat untuk berlindung yang aman. Dan mereka pun segera pergi menuju tempat yang dimaksud Seda dengan menggunakan mobil teroris. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai juga. Ternyata tempat yang dimaksud Seda adalah makam Al-Qaeda. Kolonel Faisal pun kemudian menyuruh Ogus dan dua anak buah lainnya untuk menyisir tempat tersebut. Seda yang dari awal bingung, kenapa bisa diselamatkan oleh pasukan khusus. Padahal selama berkarir menjadi jurnalis, dia selalu menulis artikel yang menentang pasukan khusus. Kolonel Faisal pun menjawab, kalau dia sama sekali tidak peduli dengan artikelnya. Tugas pasukan khusus hanyalah melayani rakyat mereka tanpa ingin dipuji. Kolonel pun menambahkan kalau dia ingin rakyatnya memuji mereka dengan sukarela. Tak lama dari itu, Seda pun meminta pasukan khusus untuk ikut menyelamatkan rakyat Irak yang tertindas. Sayangnya permintaan mulia tersebut ditolak karena terorisme yang terjadi di sana bukanlah peperangan mereka. Sekali lagi pasukan khusus hanya ditugaskan untuk menyelamatkan orang Turki yang berada di Irak. Setelah perdebatan mereka selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan ketika malam tiba, Ogus dan dua rekannya masih menyisir makam, ternyata sudah ada anggota teroris yang sedang memasang bom di lokasi tersebut. Mau tidak mau pasukan khusus harus bergerak untuk menghentikan mereka. Tanpa hitungan menit, pertarungan yang beradrenalin pun terjadi di lokasi tersebut. Keesokan harinya, Ogus pun mengajari Seda menggunakan pistol untuk berjaga-jaga. Di saat bersamaan, Ogus pun menyadari kalau tempat ini bukanlah makam Al-Qaeda melainkan Alessandra. Seda pun kaget sekaligus kagum mengetahui hal tersebut. Dia tidak menyangka kalau Ogus mengetahui banyak hal. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan menuju tempat penjemputan, pasukan khusus melihat ada beberapa warga sipil sedang disiksa oleh anggota teroris. Perasaan mereka campur aduk melihat hal tersebut, di mana itu bukanlah misi mereka. Namun, di sisi lain mereka tidak suka dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh teroris. Kolonel Faisal pun kemudian mengambil keputusan untuk menunda perjalanan dan membantu warga sipil. Tak lama mereka pun langsung membuat formasi dan berjalan mendekat. Sersan Arif sang sniper pasukan khusus sudah mencari tempat dan bersiap menembak dari kejauhan. Akhirnya pasukan khusus berhasil mengalahkan para teroris. Mereka langsung menyebar untuk mengecek kondisi para korban. Kolonel Faisal pun melepaskan ikatan dan tutup mata salah satu sandera. Sang wanita tampak kaget dan ketakutan. Namun, setelah melihat lambang tentara Turki di seragam Kolonel Faisal, dia pun langsung memeluknya dan mendoakannya. Sontak Kolonel Faisal pun langsung teringat momen ketika istrinya meninggal. Tak lama dari itu Kolonel Faisal menghampiri seorang pria yang sedang sekarat. Dia langsung memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkannya. Dan setelah ngobrol cukup lama, ternyata pria tersebut adalah seorang kapten polisi militer Irak. Awalnya dia ditugaskan bersama 80 anak buahnya di lokasi tersebut. Namun, akibat invasi teroris seluruh pasukannya tewas dan hanya menyisakan dia sebatang kara. Pria itu kemudian meminta satu hal kepada Kolonel Faisal. Dia ingin sang kolonel mengakhiri penderitaannya dengan menembakkan pistol ke jantungnya. Dia ingin segera bertemu dengan para pasukannya di akhirat. Dengan berat hati, Kolonel Faisal pun mengabulkan permintaannya.
Kemudian pasukan khusus pergi mengantar dua tawanan wanita itu ke tempat tinggal mereka yaitu di Desa Kartal. Setibanya di sana, warga desa menyambut mereka dengan baik. Kepala desa berterima kasih sudah menyelamatkan dua warganya. Dia pun langsung memerintahkan warganya untuk menyiapkan makan sore. Kemudian Kolonel Faisal mengobrol dengan salah satu warga desa yang bernama Boran. Dia adalah satu-satunya pejuang yang tersisa di Desa Kartal. Penasaran dengan suasana desa yang begitu sepi, Kolonel pun bertanya ada berapa warga di desa ini. Boran pun menjawab kalau warga desa tersisa 25 orang dewasa dan 15 anak-anak. Namun, hanya dia yang bisa mengangkat senjata. Itu pun kakinya dalam keadaan cedera gara-gara ulah teroris. Boran lalu mempersilahkan pasukan khusus masuk ke rumahnya untuk beristirahat. Dia juga memberikan makan sore kepada para pasukan khusus. Boran juga bercerita kalau anak-anak di desa ini tumbuh dengan mimpinya menjadi tentara Turki. Dan seketika pasukan khusus pun terharu mendengar ucapan tersebut. Namun, tiba-tiba saluran sinyal mereka terhubung. Kolonel mendapatkan informasi bahwa pihak teroris berhasil meluluhlantahkan tentara Irak dan Kurdi. Saat ini batalion terkuat mereka yang terdiri dari 100 orang sedang dalam perjalanan menuju Desa Kartal. Oleh karena itu pasukan khusus diharuskan meninggalkan lokasi tersebut sebelum fajar. Mereka akan dijemput di sekitar desa itu menggunakan helikopter. Begitu telepon berakhir, Kolonel Faisal pun keluar dari rumah. Seda yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Dia berusaha meyakinkannya agar tidak meninggalkan warga desa sendirian. Karena saat ini kondisi mereka dalam bahaya. Namun, Kolonel Faisal sekali lagi mengatakan, kalau misinya ke Irak hanyalah untuk menyelamatkan dirinya melindungi warga desa dari kekejaman teroris bukanlah tanggung jawabnya. Kolonel Faisal juga tidak mau mengambil resiko dan kehilangan anggota timnya. Pada malam harinya, Seda tidur di rumah anak perempuan yang berhasil mereka selamatkan. Ketika hendak tidur, sang adik memintanya untuk menceritakan soal Turki. Seda pun tidak bisa menahan kuasa dan air matanya pun langsung menetes. Sang kakak yang lebih dewasa dan tahu kalau Seda dan pasukan khusus akan meninggalkan desa nanti siang, langsung mengambil inisiatif untuk bercerita. Seda tidak tega harus meninggalkan mereka untuk dibunuh teroris. Antep, İstanbul, oray vardır, şehir çatılarında yumurtalar. Gederiz Senekül, gederiz. Di saat bersamaan, Ogus mengobrol dengan Kolonel Faisal di luar. Sang kolonel yakin kalau Ogus akan menjadi perwira yang baik di masa yang akan datang, bahkan bisa melebihi dirinya sendiri. Kolonel Faisal kemudian bercerita, kalau di masa muda dia dan mendiang Kapten Yasar sangat mirip dengan Ogus dan Bekir. Dia kemudian menanyakan pendapat bawahannya, apakah kita harus mentaati sebuah misi, atau melakukan hal yang benar dengan membela warga desa dari kekejaman teroris. Siang harinya helikopter tentara Turki datang untuk menjemput pasukan khusus. Namun, sebuah kejutan besar terjadi. Kolonel Faisal akhirnya memutuskan untuk bertahan di desa dan menyelamatkan anak-anak desa. Seda sangat terkejut melihat hal tersebut. Kolonel lalu menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam helikopter. Seda pun bersikeras untuk tetap tinggal dan akan membantunya. Namun, Kolonel Faisal menolaknya. Dia mengatakan kalau penyelamatan dirinya adalah misi utamanya. Kolonel juga meminta Seda untuk berjanji tidak menulis artikel tentang penyelamatan ini. Kolonel ingin misi ini menjadi rahasia selamanya. Pasukan khusus adalah bayangan. Apapun yang mereka lakukan tidak boleh diketahui. Dengan berat hati, Seda berjanji kepada Kolonel Faisal. Sebelum pergi, Kolonel memberikan sebuah kertas kepadanya, tapi dia diperbolehkan untuk membukanya ketika Seda sudah sampai di Turki.
Setelah mengamankan Seda dan anak-anak, pasukan khusus langsung bersiap-siap menghadapi teroris. Kolonel memerintahkan anak buahnya untuk mengibarkan bendera Turki di puncak desa Kartal. Hari ini desa yang dihuni banyak orang Turki tersebut adalah tanah air mereka juga. Mereka akan mati-matian untuk melindungi tempat tersebut. Sersan Mustafa dan Sersan Baibar menjelaskan sisa perlengkapan alat tempur yang mereka miliki. Ogus pun kemudian menjelaskan tentang lokasi desa Kartal. Setelah semuanya paham, bergeraklah mereka dengan memasang jebakan bom dan membagi tugas. Arif pun akan berada di menara desa dengan senjata snipernya. Boran akan berjaga-jaga di bawahnya. Sementara itu, yang lainnya akan berada di garis depan, tapi agar rencana mereka dapat berjalan dengan lancar mereka membutuhkan seseorang yang siap berlari membawa amunisi senjata. Nabat, wanita yang pernah diselamatkan pasukan khusus kemudian mengajukan diri untuk di posisi tersebut. Dia ingin turut terlibat membela tanah airnya. Tak lupa pasukan khusus mengevakuasi warga desa ke dalam sebuah gudang batu bara. Pintu akan ditutup rapat-rapat dari luar. Apapun yang terjadi, para warga tidak diperbolehkan keluar. Setelah semua persiapan selesai, kini pasukan khusus tinggal menunggu kedatangan teroris. Untuk mengisi waktu, mereka bercerita tentang pengalaman cinta pertama masing-masing. Bekir menjadi orang yang pertama bercerita, dia mengatakan kalau pacar pertamanya adalah kakak kelasnya di SMP. Lalu berlanjut ke Mustafa yang bercerita pacar pertamanya adalah seorang komedian, dan semuanya pun kaget mengetahui hal tersebut. Tapi tiba-tiba momen seru di antara mereka harus berakhir. Arif memberi kabar kalau para teroris sudah mendekat. Pasukan khusus pun langsung berpencar dan bersiap-siap di posisi masing-masing. Ternyata jumlah teroris yang datang begitu banyak, terlihat 300 orang lebih. 8 kendaraan taktis dan 1 tank bergerak menuju desa Kartal. Kolonel Faisal dan Ogus pun langsung mengebom mobil mereka. Sayangnya tempat persembunyian Kolonel Faisal dan Ogus diketahui teroris, mereka berdua langsung kabur ke titik checkpoint. Kolonel pun langsung menghubungi anak buahnya yang bernama Baibar untuk memerintahkan Nabat mengantar Basoka. Di saat yang bersamaan, lokasi Arif juga diketahui teroris. Mereka langsung berbondong-bondong ke tempatnya. Baron yang berada di sekitar situ langsung bangkit berdiri melindungi Arif, tapi sayangnya, tiba-tiba pistol milik Baron mengalami kerusakan. Beruntung dengan sigap Ersel pun datang membantu. Di tempat lain terlihat tank lawan sudah semakin dekat. Kolonel Faisal pun membutuhkan bazooka untuk menghancurkan tank lawan. Lalu tiba-tiba tank teroris berpindah haluan mengincar menara. Sersan Mustafa pun yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Arif, agar segera meninggalkan tempat itu. Akibat serangan tersebut, Arif pun mengalami luka-luka. Tidak lama kemudian takdir pun berkata lain berpihak kepada pasukan khusus. Nabat datang mengantarkan Basoka ke kolonel. Tanpa pikir panjang, Ogus pun langsung merebutnya dan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan tank teroris. Pertempuran pun terus berlanjut. Situasi perang pun kini juga semakin memanas. Kolonel Faisal memerintahkan seluruh anak buahnya untuk pergi ke benteng terakhir. Ketika Nabat berlari, kakinya terkena tembakan dari teroris. Baron pun juga mengalami hal yang serupa. Mustafa pun lalu mengajukan diri untuk melindungi mereka dari belakang. Dia ingin menjadi pahlawan di akhir hayatnya. Kolonel pun langsung mengiyakan permintaannya. Namun, naas sekali beberapa detik kemudian para teroris berhasil mengepungnya lalu menjadikannya sebagai sandera. Arif pun tidak sanggup melihat teman dekatnya dalam kondisi mengenaskan. Dari kejauhan, dia berjanji akan membesarkan dan merawat anaknya.
Sungguh heroik sekali perbuatan Mustafa, dia rela berkorban demi teman-temannya. Bahkan di akhir hayatnya, dia masih membantu dengan mengurangi jumlah musuh. Kemudian Arif dan Nersaf pun membantu membawa Boran yang terluka parah. Dia pun langsung menjatuhkan lututnya ke tanah. Dan lagi-lagi pasukan khusus Turki memiliki jiwa kesatria yang sangat tinggi. Setelah itu, pasukan khusus yang tersisa berkumpul di benteng terakhir, di mana peluru mereka sudah menipis dan terkepung para teroris. Mereka hanya bisa bertahan menggunakan sisa peluru yang ada. Beberapa saat kemudian, Kolonel Faisal melihat adanya musuh yang berusaha melakukan bom bunuh diri. Dia pun langsung mengeluarkan pistol dari sakunya. Namun sayang sekali, pelurunya sudah habis. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari dan menghadang teroris tersebut secara langsung. Melihat pimpinan mereka tertembak, seluruh anggota pasukan khusus langsung murka dan menghabisi seluruh anggota teroris yang tersisa. Mereka kemudian langsung menghampiri tubuh kolonel untuk mengecek kondisinya. Di saat yang bersamaan, Baron sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Seda sampai dengan selamat di Turki. Dia langsung membaca surat dari kolonel. Di mana surat itu kolonel bercerita kalau dia memiliki seorang putri. Dia ingin anaknya tumbuh seperti Seda yang memiliki cinta, pengetahuan, dan tantangan. Sejatinya dia juga ingin mengkritik negara. Namun karena cinta tanah air dan terikat profesinya sebagai pasukan khusus, dia tidak bisa melakukannya. Kolonel berharap kelak putrinya bisa mengkritik negaranya seperti yang dilakukan Seda. Dan kembali lagi ke desa Kartal. Kolonel Faisal pun sudah siuman, dia kemudian meminta anak buahnya mengingat hal-hal baik selama di pasukan khusus. Dia meminta tolong Bekir untuk memberitahu kantor kalau misi penyelamatan ini adalah perintah darinya. Tak lupa kolonel memberi Ogus secarik surat. Dia berharap kelak Ogus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan mementingkan hal yang benar dibandingkan misi. Tak lama kemudian kolonel pun mengembuskan nafas terakhirnya. Peperangan pun telah usai, warga desa satu persatu mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka begitu berterima kasih atas perbuatan tentara Turki yang dengan gagah berani melawan teroris, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Mountain 2, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.